ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, maka lakukanlah usaha yang lebih yang belum pernah kamu lakukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita dengan aku Puji dan Aku Betty. Nah, di video kali ini kita bakal sharing-sharing pengalaman Betty yang bisa lolos ke universitas favoritnya lewat jalur SNMPTN. Jadi yuk langsung aja kita tanya-tanya gimana Betty ini bisa lolos lewat jalur SNMPTN. Nah Bet, awal tahu kamu lolos lewat jalur SNMPTN itu gimana sih perasaan kamu tuh? Jujur ada rasa nggak percaya gitu sih, kayak awalnya tuh kayak gimana ya, itu kan pengumumannya lewat HP ya, maksudnya online gitu. Nah itu tuh juga posisinya waktu itu aku lagi tiduran gitu, saya tidur terus tiba-tiba dikabarin sama teman-teman, itu pengumuman SNMPTN udah muncul loh, gitu bisa, udah muncul. Aku di situ kayak, aduh aku mau lihat atau enggak gitu ya. Terus pas lagi ya udah aku beraniin untuk mencoba untuk melihatnya, dan alhamdulillahnya aku senang banget. Ternyata di situ di link itu menyatakan bahwa aku lolos gitu. Aku di situ bersyukur banget, terus kayak senang banget lah pastinya gitu. Apalagi setelah aku cerita sama orang tua aku, itu juga senang banget gitu, karena itu kan juga nggak lewat ujian juga kan. Jadi ya alhamdulillah banget sih, aku bersyukur banget Allah udah memberikan nikmat ini tuh sangat luar biasa gitu. Senang banget sih, bersyukur juga. Berarti langsung kasih tahu orang tua tuh. Iya. Lolos, Betty lolos. Ya, enggak kayak gitu juga. Jadi waktu itu setelah aku bangun tidur, terus dikabarin sama teman-teman kalau misalkan udah ada pengumumannya gitu. Nah aku coba untuk cari linknya, terus aku buka, ternyata aku lolos. Itu aku baru, ini beneran gak sih? Itu sampai aku baca berulang-ulang kali gitu. Lulus di universitas yang aku pengenin gitu. Terus ya udah lolos, bener gak ya, sampai aku berulang kali gitu, bener ini bener gak sih gitu. Terus ini error gak sih lamannya gitu, linknya error gak sih gitu. Ketika itu aku nggak langsung bilang ke orang tua, tapi aku mastiin dulu kira-kira ini bener apa enggak gitu. Nah ketika udah bener, udah fix, oh iya bener gitu, lolos gitu, nah baru cerita sama orang tua gitu. Ceritanya juga waktu itu kayak pengen nangis gitu loh Ji, kayak gimana sih, iya gitu. Kayak nggak kuat gitu sebenarnya pengen cerita sama orang tua, tapi ya udah ya harus diceritain lah, itu kan juga kabar gembira juga kan. Ya udah akhirnya cerita sama orang tua, terus orang tua juga kayak pengen nangis karena aku pengen nangis juga, jadi kayak ke bawah gitu loh emosinya. Ya udah cerita, kalau misalkan aku keterima di SNMPTN, alhamdulillah gimana. Terus habis itu teman-teman kamu gimana gitu, orang tua aku nanya teman-teman aku sih gitu, setelah tanya gimana gitu. Tapi kenapa kamu bisa berpikiran ini mungkin apa error servernya gitu? Kenapa bisa berpikiran gitu? Apa emang kamu dari awal nggak percaya diri untuk bisa lolos atau gimana gitu? Sebenarnya itu kan kriteria untuk masuk SNMPTN itu kan kita harus mempertahankan nilai rapor gitu. Nah aku juga analisis nilai rapot aku gitu. Terus guru BK di sekolah aku juga bilang kalau misalkan nilai rapot aku tuh di semester berapa gitu, di pertengahan, kalau nggak semester 5 atau berapa gitu, itu turun gitu. Nah jadi aku kayak ya udah deh, maksudnya aku nyoba SNMPTN, tapi kalau misalkan Allah belum berikan kesempatan buat aku masuk jalur ini, aku akan mencobanya di SBMPTN atau di jalur-jalur lainnya gitu. Nah kenapa aku ini kira-kira error atau enggak, itu berawal dari itu, karena nilai rapot aku tuh ada yang turun gitu ya, walaupun waktu itu turunnya nggak secara signifikan turun banget gitu, masih 0, gitu lah. Tapi aku kayak nggak rasa percaya diri aku tuh kayak turun gitu, karena emang kriteria awal dari SNMPTN itu kan harus meningkat ataupun stabil gitu nilainya gitu sih.
gitu. Tapi untuk kamu kan lolos nih lewat jalur SNMPTN. Nah itu udah sesuai nggak sih dengan jurusan yang kamu mau, yang kamu pilih gitu? Ya, aku kan waktu itu SNMPTN itu sedikit cerita aja. Sebenarnya tuh aku pengen banget kuliah di UGM di Jogja sebenarnya. Tapi waktu itu aku di SNMPTN itu milihnya kan waktu itu dua universitas 3 jurusan. Nah aku salah kayak emang ini udah takdirnya kali ya. Aku tuh jadi pilihan pertama itu di Universitas Islam Negeri Jakarta gitu. Sedangkan teman-teman aku tuh bilang kalau kamu pengen di UGM harusnya kamu pilihan pertama UGM gitu. Ya udah emang takdir aku, terus aku juga ada rasa kurang percaya diri juga sih, salahnya aku di situ gitu. Tapi emang udah takdirnya aku di UIN gitu kan. Jadi pada saat itu aku memilih 2 universitas, yaitu UIN Jakarta sama UGM gitu. Nah, mengenai jurusan, alhamdulillahnya aku memilih jurusan yang aku pengenin dari dulu. Aku pengen banget di jurusan Fakultas Psikologi gitu. Dari SMP aku udah tertarik ke sana sih gitu. Jadi alhamdulillah aku itu keterima di UIN di Fakultas Psikologi. Berarti alhamdulillah ya cita-citanya tercapai. Iya, alhamdulillah banget. Nah, untuk bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan itu pasti nggak mudah kan? Nah, itu gimana tuh cara kamu bisa belajar konsisten, bisa nilainya kan harus salah satu kriteria bisa lulus SNMPTN itu harus konsisten kan nilainya, nggak boleh turun banget gitu, walaupun ada turun sedikit ya kan. Nah itu gimana tuh? Nah langsung jawab aja ya Ji. Kalau berdasarkan pengalaman aku dulu tuh yang pertama itu adalah niat gitu. Niat di sini aku tuh berdoa gitu, dan aku juga punya tujuan nih. Selain ada niat, kita harus juga punya tujuan gitu. Jadi aku dulu tuh tujuannya adalah bisa masuk di universitas negeri, karena kebetulan juga di universitas negeri itu dia bayarannya nggak terlalu mahal gitu. Jadi aku targetnya adalah ya kalau bisa aku masuknya di negeri dulu gitu. Terus setelah itu juga aku punya target juga pengen masuk di jurusan psikologi. Nah itu pertama selain niat, doa dari diri kita sendiri, terus dari orang tua juga selalu mensupport aku gitu. Terus yang kedua itu aku punya tujuan itu, target gitu. Karena menurut aku sesuatu itu nggak bakal bisa dicapai kalau kita nggak punya tujuan atau target gitu. Jadi kayak nggak terarah aja gitu kalau menurut aku gitu. Nah selain itu juga pastinya aku ada usaha gitu. Nah gimana caranya biar aku tuh bisa mencapai tujuan yang udah aku buat gitu. Nah salah satu kriteria untuk masuk SNMPTN itu kan harus stabil nilainya. Nah di situ sih aku usahanya ya sebenarnya aku belajar nggak terlalu banget gitu ya, misalnya ditekan banget gitu enggak, tapi ya udah mengalir aja gitu. Tapi di saat itu aku mencoba untuk berlatih soal gitu, kayak ya udah belajar ya bisa mencapai target tersebut gitu. Kayak gimana caranya biar nilai kita tuh bisa stabil gitu. Kayak ya udah konsisten aja. Kalau belajar sih, kalau masalah belajar aku nggak terlalu tertekan sih, nggak terlalu ditekan kayak misalkan nih dari pagi sampai sore belajar terus, enggak. Karena kita tahu juga kan ya Ji, mata pelajaran di madrasah tuh kan cukup banyak. Terus kita juga tuh sekolah dari pagi sampai sore gitu. Ya udah, jadi kita berusaha untuk belajarnya ya latihan soal aja sih, kayak lebih mereview lagi mata pelajaran yang udah dipelajarin di sekolahan di pagi hari atau pada saat kita pulang sekolah gitu, di review aja lagi. Jadi kayak ya berusaha untuk nggak tertekan dalam belajar, tapi kita juga nggak terlalu enjoy dalam belajar gitu. Soalnya kalau tertekan juga nanti akhirnya stres
SMA. Nah, iya benar gitu. Jadi kayak kita bukannya mencapai tujuan, malah kita itu malah tumbang. iya, jadi kayak bener tuh. Nah, tapi selain berlatih soal, kamu ada nggak sih kayak untuk klub diskusi gitu sama teman-teman gitu? Ya itu pasti tentunya ada gitu, selain diri aku, keluarga gitu, jadi ada faktor eksternalnya juga gitu. Kebetulan juga aku di SMA tuh kayak alhamdulillahnya dapet teman-teman yang sangat luar biasa. Dia mereka tuh kayak mendorong aku tuh kayak selalu belajar gitu. Misalnya kita kan banyak menghabiskan waktunya tuh di sekolah gitu, jadi kayak memaksimalkan waktu di sekolah untuk belajar. Ntar kalau di rumah udah terlalu capek, jadi kita udah kayak males belajar gitu. Jadi alhamdulillahnya aku dekat sama orang-orang yang selalu mensupport aku untuk belajar gitu. Jadi kayak di sekolah tuh di saat jam kosong gitu biasanya kita diskusi belajar gitu. Dan kebetulan juga kita juga sering diskusi juga ya Ji di sekolah gitu. Terus banyak juga yang teman-teman kita yang ahlinya tuh di bidang-bidang masing-masing. Ada yang pintar bahasa Inggris, matematika, bidang sosiologi gitu-gitu lah, pokoknya banyak. Jadi kita sharing-sharing aja gitu. Jadi selain ada faktor internal, juga ada faktor eksternal, yaitu teman-teman yang ada di lingkungan kita. Jadi kita harus pandai-pandai memilih teman yang bisa mengajak kita tuh ke dalam hal yang kebaikan gitu. Jadi kayak nggak mengarah kita ke yang tidak baik gitu. Untungnya lingkungan positif ya. Iya, alhamdulillah. Terus juga teman-teman kita dulu juga nggak pelit-pelit ilmu ya. Nah, kan? iya benar, itu sih yang utama. Kayak kunci kesuksesan tuh jangan merasa bahwa kompetisi itu persaingan antar teman tuh bisa mempengaruhi kesuksesan kita. Justru kalau kita berbagi ilmu ke banyak orang, itu bakal bermanfaat untuk kita juga dan orang lain juga gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita tuh akan bersaing sama teman-teman yang lain gitu ya Ji. Jadi kita harus sharing-sharing ilmu gitu kan Ji. Nah, Beb nih, tadi kan kamu punya impian untuk bisa masuk di UGM kan? Nah, sebenarnya kan kamu masih ada peluang tuh setelah lulus SNMPTN, kamu masih bisa tuh ikut SBMPTN kan? Nah itu apa kamu mencoba SBMPTN juga atau berhenti di SNMPTN aja? Kalau itu sih aku berhenti di SNMPTN. Tapi sebenarnya keinginan untuk kuliah di UGM tuh masih ada gitu, pengen nyoba. Tapi karena SNMPTN ini ketika kita udah keterima itu harus diambil. Soalnya kalau nggak diambil itu akan mempengaruhi adik kelas kita gitu. Kasihan jadinya, ntar kalau misalkan adik kelas kita pengen masuk di UIN juga, terus di jurusan yang sama kayak kita, terus kita nge-cancel nggak melanjutin SNMPTN yang udah diterima, itu akan mempengaruhi gitu. Jadi kayak ketika adik kelasnya daftar itu nggak bakal dilolosin gitu. Berarti kamu punya rasa peduli ke sekolah kamu ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kayak gitu. Nah, untuk setelah selesai ini kan dikit lagi mau selesai S1. Kira-kira ada target nggak sih, apa mau langsung S2 atau mau kerja dulu? Kayaknya untuk saat ini sih tujuan aku, target aku itu memikirkan menyelesaikan S1 dulu sih. Nah, kalau ditanya mau lanjut atau enggak, sebenarnya aku juga pengen lanjut gitu di S2. Tapi kan kita juga nggak boleh egois gitu. Sedangkan aku masih dibayarin sama orang tua gitu. Jadi kayaknya sih kerja dulu gitu setelah S1 ini. Makanya doain aja teman-teman, semoga aku cepet lulus S1 ini, terus kerja, terus kalau emang Allah pengen memberikan kesempatan buat aku sekolah lagi di S2, ya aku lanjut S2 gitu. Tapi nggak tahu lah ya ke depannya kayak gimana gitu. Tapi udah ada bayangan S2 mau ngambil apa gitu? Ya rencananya sih mau lanjut aja sih psikologi gitu. Oh, kayak jadi psikolog. Amin. Amin ya guys.
Terakhir nih Bet, ada nggak sih pesan-pesan untuk para siswa-siswi SMA yang mau bisa masuk dan lolos di kampus favorit atau impiannya? Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku sih, dulu aku itu kayak nentuin tujuan hidup aku. Jadi aku menuliskan tujuan yang aku pengen capai gitu. Karena aku dulu pengen banget masuk PTN, jadi entah itu di buku atau di kamar, itu aku tulisin pakai kertas tuh kayak PTN. Nah, kalau misalkan menentukan tujuan itu harus spesifik juga, Ji. Nah, kita mau PTN di mana nih? Karena kan PTN kan banyak tuh. Nah, ya udah aku dulu tuh nulisnya di UGM gitu. Jadi gambar logo UGM tuh aku print, terus aku tempel di kamar gitu biar aku ingat, oh aku pengen ke sana gitu. Jadi ketika aku masuk kamar, oh ingat gitu tujuan aku. Jadi gak ada tuh yang kata-kata malesan atau gimana gitu, nggak ada gitu. Jadi harus ingat tujuan kita, terus sama jurusan yang kita pengen gitu. Nah, kita harus tahu tujuan kita tuh kayak gimana. Terus kalau aku tuh tipe orang yang harus ditulis, jadi biar nggak lupa gitu. Nah, selain tujuan, aku juga kayak minta doa dari orang tua. Terus aku juga berdoa biar tujuan yang aku capai itu bisa berhasil gitu, tercapai gitu. Itu sih, karena menurut aku adalah doa orang tua tuh sangat penting banget gitu. Ketika orang tua tidak merestui apa yang kita inginkan, ya itu bakal mempengaruhi juga gitu. Jadi ketika kita menjalani tujuan yang udah kita targetin, itu kita harus menghormati orang tua, terus nggak boleh iya bener, kayak ngomong kasar ke orang tua gitu. Kita harus membantu orang tua juga gitu. Itu doa. Terus yang ketiga adalah pelengkap dari keduanya ini, yaitu usaha gitu. Apa usaha yang kita harus lakukan sehingga kita mencapai tujuan yang udah ditargetin itu gitu. Jadi usaha nih, ada kata-kata pesan yang sangat menarik, yang sangat memotivasi aku dulu juga gitu. Ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, maka lakukanlah usaha yang lebih yang belum pernah kamu lakukan juga gitu. Jadi ya udah, kita harus melakukan usaha yang ekstra kalau kita pengen mendapatkan tujuan yang kita belum pernah kita capai gitu sih. Itu sih pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini sedang memperjuangkan masuk ke SNPTN atau di PTN dalam jalur apapun. Itu sih tips dari aku gitu. Oke, makasih ya Betty atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga bisa menginspirasi para siswa-siswi SMA di Indonesia. Makasih ya Bet. Ya, sama-sama.